Ajakan untuk menyebarkan moderasi beragama terus digaungkan. Sebagian tokoh menganggap moderasi beragama adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. Ada anggapan bahwa moderasi beragama penting untuk melawan radikalisme. Apa dan bagaimana sikap moderasi beragama sehingga umat Islam harus mengkritisinya? Setidaknya ada 4 indikator praktek moderasi beragama. Pertama, adanya komitmen kebangsaan. Maksudnya menerima prinsip-prinsip kebangsaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai regulasi di bawahnya. Persoalannya, indikator ini seringkali hanya diterapkan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari rakyat, tapi tidak pernah digunakan untuk mengukur komitmen kebangsaan dari negara itu sendiri. Padahal justru negaralah yang seringkali patut dipertanyakan komitmen kebangsaannya. Kedua, adanya toleransi yang diwujudkan dengan menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapatnya. Masalahnya, ide toleransi yang berkembang saat ini bukanlah ide toleransi menurut perspektif Islam, melainkan menurut paham liberal yang sekuleristik. Hal ini diamini oleh Profesor Muhammad Ahmad Mufti, seorang guru besar ilmu fikih siasah di Arab Saudi. Sebagai contoh, LGBT jika ditinjau menurut paham toleransi liberal, tentu wajib ditoleransi. Sebaliknya, bagi umat Islam, LGBT tidak boleh ditoleransi karena LGBT adalah dosa besar. Ketiga, bersikap anti kekerasan, yakni menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkannya. Sikap anti kekerasan ini ternyata digeneralisir untuk semua kekerasan secara absolut tanpa ada perkecualian. Tidak semua kekerasan diharamkan atau dilarang dalam Islam, seperti untuk membela diri atau menegakkan hukum qisas. Demikian juga jihad fisabilillah, misalnya ketika bangsa ini membebaskan diri dari penjajahan. Keempat, penerimaan terhadap tradisi. Maksudnya ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya. Sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran Islam, tradisi itu sesungguhnya tidak boleh dianggap mutlak benar-benar absolut, lalu orang Islam dipaksa dan diwajibkan menerima bulat-bulat tanpa boleh menolak atau mengkritik. Misalnya tradisi minum arak atau ciu, maka tradisi itu haram diikuti oleh kaum muslim. Islam telah tegas mengharamkan setiap minuman yang beralkohol atau khamr, sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Di sisi lain, framing negatif terhadap politik identitas juga terus digaungkan untuk menyudutkan Islam. Islam dan kaum muslimin senantiasa hadir untuk menyelesaikan masalah, sehingga wajib kita tolak sikap mengkerdilkan dan menyudutkan Islam, karena itu termasuk Islamfobia.